balik lagi sama gue di sini di channel gue. Coba bangun channel dan semoga banyak manfaat yang diambil dari channel ini. Semoga kali ini gue mau ngebahas don't judge, ya. Don't judge a book by the cover. Jadi lu nggak boleh ngejudge buku itu dari covernya. Begitu juga sama halnya kayak ngejudge orang dari tampangnya, karena nggak semua orang dari tampangnya yang liar atau tatapan matanya atau wajahnya nggak menggambarkan bahwa orang tersebut seperti itu, enggak. Tetapi semuanya dilihat dari kedalaman hatinya, deep, deepest, ya, tuh. Jadi dari dalamnya, kayak tentang yang lagi viral nih baru-baru ini tentang kematian artis, ya kan. Semua orang tuh dengan tanda kutip, pada awalnya tanda kutip kematiannya, wah, apa dari awal hidupnya tuh ya, ya banyakan negatifnya, bahkan nggak pernah tuh tersiar kabar yang baik. Tetapi pada akhir ketika dia meninggal, bahwa ternyata semua orang bilang, oh dia baik gitu, bahkan artis lain juga bilang, oh dia baik gitu. Nah, kadang gue juga nggak tahu ya, kadang ada cara Allah ya, yang mungkin menutup semua keburukan jadi kebaikan nih, atau sebaliknya bisa sebaliknya. Nah, ini dia yang maksudnya menarik nih. Ada yang dari awalnya baik, tahu-tahu ujungnya nggak baik, buruk. Awalnya buruk, di akhir baik. Ini dia. Kadang perjalanan manusia kayak gitu ya. Iya. Kita nggak tahu ya kan. Yang jadi masalah. Kapan waktu terakhir kita? Nah itu dia yang gue nggak tahu. berat. Itu yang jadi masalah. Nggak nyampe pikiran gue tuh, suka nggak nyampe pikiran gue. Karena emang nggak bisa dipikirin. Nggak usah dipikirin. Soalnya itu misteri, ya kan. Kita ingin ya, pasti kita ingin pasti perjalanan akhir kita itu endingnya tuh baik. Iya. Sama seperti kita lahir, istilahnya gitu. Ya kan? Orang menangis terharu sama kehadiran kita, ya kan? Kehadiran kita. Nah, ketika kita kembali ke perut bumi, orang terharu juga gitu atas kepergian kita. Ada satu rasa hilang tapi rasa terharu juga gitu. Maunya kan kayak gitu, seperti awal kita keluar dari perut ibu kita. Dari katup suci ya. Nah. Kalau gue lihat tuh dari katup suci gitu. Kok bayangan gue jadi kungfu panda ya. Iyalah gitu kan. Nah, kayak gitu. Maunya seperti itu. Cuman yang jadi Vanessa ini termasuk orang yang gak nyangka gitu. Ternyata kita gak pernah tahu gitu apa sih yang dia lakukan selama ini sama orang-orang terdekat dia gitu. Karena yang gue tahu, yang diekspos, yang kita terima selama ini, yang diterima publik, iya, tuh. Ya pasti kita semua tahu lah, tanda kutip lah. Iya, apa kan? Karena emang kebutuhan ekonomi, bukan kebutuhan ekonomi gitu, kebutuhan berita gitu. Eksposnya yang gitu. Jadi iya bisa jadi gitu. Apa karena kebutuhan berita sehingga jadi diekspos terus gitu kan. Jadi biar bumbunya tuh sedap. Nah, iya gitu. Atau satu lagi, memang Tuhan yang berkehendak. Iya. Karena ada juga tuh artis yang gue lihat hidupnya baik-baik aja.
lurus-lurus aja, kayaknya nggak pernah yang keserimpet apa gitu di jalan, keserimpet gitu. Batu apa gitu kan, atau ketelan biji salak dong misalnya kayak gitu. Atau mereka yang nyimpennya tuh rapi ya, atau mereka yang nyimpennya rapi, atau kadang kita nyimpennya rapi tapi ketahuan juga, kecium juga misalnya gitu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya kan? Who knows? Kayak gitu. Itu ya, iya. Jadi ada rahasia di balik rahasia ya gitu. Iya. Dan rahasia itu cuman Allah yang tahu. Allah yang tahu. Baik dalam bentuk hidup dan kematian. Iya, karena emang Vanessa Angel dan Bibi ini di Facebook tuh, gue kan aktif tuh ya di Facebook kayak ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rebahan gitu. Ibu rebahan, iya ibu rebahan gitu, ngulet kayak lumba-lumba. Kayak lumba-lumba nggak jelas sambil scroll HP ya kan. Nah itu rata-rata positif semua loh. Heran nggak sih gitu? Semuanya tuh ada hikmah gitu. Jadi Tuhan kasih nih, Allah kasih misalnya kita kan masing-masing punya aib ya nggak sih? Aib, semua orang punya aib. Semua orang punya aib gitu. Cuma kan nggak semua orang kebongkar gitu. Nggak semua orang nih kebongkar. Iya kan. Tapi ada satu titik gimana aib kita tuh tiba-tiba kebongkar gitu aja. Yes. Beras aja, tahu-tahu kok bocor aja gitu ya kan? Iya kan? Tahu-tahu udah nyebar aja kan? Iya nggak sih? Iya. Dan kita nggak bisa nahan itu gitu. Nggak bisa nahan kebocoran itu. Iya. Tahu-tahu aib kita kebongkar aja. Nah ketika kita mati, ya kan? Kalau dari kasusnya Vanessa nih, yang gue baca di Facebook tadi tuh, jadi Allah itu maha baik sama kedua pasangan ini. Jadi ketika mereka meninggal dengan caranya kemarin, jadi ada dua manusia nih, ada dua tipe kita ya kan. Pertama, kita pasti ngebahas yang buruk-buruknya dia kemarin. Iya kan. Yang kedua, ada yang ngedoain semoga husnul khotimah, semoga anaknya bla bla bla. Semoga keluarganya diberi ketabahan, banyak doa-doa, dan bahkan mungkin ada orang soleh yang dari dalam hatinya yang terdalam, padahal dia nggak kenal, cuma kenal di TV, dia doain dia semoga dia masuk surga, dan doa itu bisa jadi keterima ya nggak sih? Iya. Kita nggak tahu juga gitu, dan nggak ada yang nahan juga orang itu doain dia, ya nggak sih? Iya. Nah, menurut si penulis, begitulah cara Allah mentransfer dosanya orang itu. Iya, ketika mereka ngomongin ngegibahin kita gitu. Ya. Sebenarnya kita beruntung ya nggak sih? Iya. Jadi begitulah cara Allah gitu. Jadi buat orang ya sekarang yang kalau lu digibahin tuh sebenarnya alhamdulillah lu fine aja gitu, karena emang transfer itu lu dapat transferan gitu. Jadi ketika lu digibahin sih gue pikir ya gak usah marah. Nah itu kan tadi bilang Tuhan gitu. Tuhan yang maha baik, yang maha menutupi gitu. Iya, aib kita ya. Aib kita kan. Nah, apa sih kalau gue bilang ya itu dia gue bilang tadi. Tuhan itu apa yang kita pikirin. Iya. Tuhan itu apa yang gue pikirin. Jadi kalau Tuhan itu kadang segede gunung, ya kan? Ya dia segede gunung. Iya. Kalau Tuhan itu seujung kuku ya dia akan seujung kuku gitu. Iya. Jadi apa yang Tuhan itu pikir, kalau lo bilang Tuhan itu maha penghujat, maha jahat, ya dia akan jadi seperti itu. Jadi yang itu tadi gue bilang sesuai prasangka kita ya. Sesuai prasangka hambanya. Iya. Gitu. Itu dia. Jadi apa namanya, gue agak keserimpet sedikit nih, agak mau nelen ludah ya kan. Kenapa? Tentang kasus ini gitu, tentang kasus kematian. Iya. Bahwa sebenarnya mati itu deket ya gitu. Iya. Mati itu deket ya, tahu
yang muda bisa lewat, yang tua yang sakit bisa sembuh nggak lewat, yang bayi bisa lewat iya, juga. Yang bayi bisa lewat. Iya. Itu dia rahasia yang itu. Iya. Yang kita nggak usah pikirin. Dan kita nggak usah pikirin. Karena nggak akan ketemu. Lu mau mikirin hal-hal yang misteri, karena kadang kita kan ruwetnya tuh sama hal-hal yang misteri, ya nggak sih? Itu dia yang kita bahas semalam. Kapan sih gue kapan sih punya anak, ya nggak? Kapan sih gue dapet jodoh misalnya gitu. Terus kapan gue kaya raya, kapan gue kaya yang kayak Syahrini lah gitu ya, yang kapan sih gitu. Mungkin sehari ini sebaliknya nggak sih, pengen jadi makan di ketoprak di pinggir jalan gitu, ada nggak sih orang-orang kayak itu? Ada, pengen makan ketopraknya Cebanan, ada Cebanan. Kalau misalnya yang 8.000 ada nggak yang 8.000? Soalnya dia kan bosen kali ya. Iya, bosen. Bisa jadi nggak sih kayak gitu? Bisa ada. Ya? Iya, ya hal-hal yang misteri lah, yang ternyata yang gue inget-inget gitu. Oh ya, ternyata gue tuh ruwetnya sama mikirin yang hal-hal yang misteri. Lu tau gak sih misteri? Kan kita nggak tahu ya. Misteri nggak tahu. Misteri rezeki, mati, jodoh. Tapi kan kalau ditanya kapan kawin, kan nancep banget tuh. Nancep, sakit hati. Adek udah pada nikah. Paling tua, ya kan. Dapat ini mulu, dapat uang apa tuh namanya, langkahan. Iya, uang pelangkah. Giliran lebaran males banget tuh. Kumpul sama keluarga. Menghindari pertanyaan itu, mendingan banyak alasan lain. Emang mending kalau ditanya kapan mati ya gitu. Lu kapan mati, misalnya gitu, yang ngeri banget. Nah itu yang salah tuh yang nanya atau kitanya yang nggak bisa nerima ya, kalau memang waktunya kita ketemu jodoh kita tuh yang beda nanya sama adik kita misalnya gitu. Yang nanya dua-duanya sih. Enggak sih yang nanya kalau gue jelas, karena yang nanya nggak ada otaknya. Lu kapan kawin lu gitu. Gila lu, dipakai buat kencing doang. Kan gitu. Awet ya. atau gini, apa tuh namanya, giliran nggak punya anak kapan punya momongan, giliran yang hamil mulu udah hamil mulu, gila lu. Udah miskin hamil mulu itu karena itu dia, makanya banyak hujat. Itu rezeki loh itu ya. Itu rezeki, tapi kadang orang berasumsi udah ngelebihin Tuhan. Itu dia, makanya kadang kayaknya dia megang ini ya, kitab Lauhul Mahfuz. Iya, udah kitabnya dia udah dipegang sama Allah. Makanya gue bilang tadi, jangan ngejudge orang tuh dari covernya. Jadi ya, karena kita nggak tahu ya, malamnya mungkin dia sering bertasbih. Iya, tasbih, sujud, jedot-jedotin palanya, jidatnya dia ke lantai. Temen yang stres banget, terus dia beli kacang hijau seperapat ya. Kacang hijau mentah seperapat. Dari kacang hijau itu dia berzikir ya, istighfar ya, atau apa, dia pindahin ke tempat wadah yang beda. Seperapat dia zikir terus sampai akhirnya udah habis, dia pindahin tapi jadi toge. Luar biasa. Itu saking dia tuh betul-betul apa ya, benar-benar mendekatkan gitu atau gimana sih? Qanaah. Iya, luar biasa itu. Ya, jadi akhirnya bahwa di sini kita kesimpulan yang ngomel bahwa kita nggak perlu mikirin yang namanya misteri. Iya, karena nggak bakal ketemu jawabannya. Iya. Terus yang kita pikirin apa? Iya. Memperbaiki diri. Karena ya gue bilang kalau sekarang ya gue sendiri ngerasa bahwa apa yang ada di diri gue itu kadang belum cukup juga buat bekal gitu. Iya. Ibaratnya ngeri ya. Iya, itu kalau mau tujuan gue ke akhirat. Iya. Tapi kalau ketika gue di dunia, bekal yang berat gue turunin. Iya, gue turunin karena apa?
gue nggak mau ngerepotin itu tuh. Gue bilang gue terlalu banyak bekal, beban berat, ya gue turunin. Karena ibaratnya otak gue tuh kayak bagasi, ya yang emang ruangnya nggak cukup gitu. Ruangnya nggak cukup, jadi ya harus gue keluarin dulu, baru gue isi lagi. Ya istilahnya refresh ya. Iya, ya refresh. Ya begitu. Jadi terakhir nih, kita sikat-sikat aja ya, ntar kangen. Tapi sebelumnya lu harus subscribe, like, share. Gue akan lebih baik lagi buat konten ini agar kita sama-sama dapat meaning ya. Semoga kita dapat meaning semuanya dari apa yang gue bikin berdua. Terakhir, jadi apa tuh? Ya kalau dari kasusnya almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa, kita memang nggak boleh sama sekali mengejudge orang gitu. Karena semua yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah ya, atas kehendak Tuhan, ya nggak sih? Dan kita punya skenario masing-masing, ya kan? Kalau lu mampu, lu berbagi. Karena kalau lu ngerasa lebih baik, itu pasti buruk, ya nggak? Iya, sebaliknya. Iya, kalau lu ngerasa lu lebih baik dari orang lain, itu sesungguhnya lu lebih buruk dari dia, gitu. Iya kan? Iya. Dan satu lagi, hari ini kita buruk belum tentu besok sama. Iya, sama buruknya belum tentu. Hari ini kita baik belum tentu akhirnya juga baik. Alright. Iya kan? Jadi menurut gue tuh tetap mendekat sama Tuhan. Karena kita nggak bisa jauh dari dia. Iya, karena satu-satunya yang bisa nolong hidup kita cuma Tuhan. Lo berlindung, lo berserah, lo mencurahkan isi hati. Ya. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga kita dikasih kebaikan dalam hidup ini. Sehat-sehat semua ya.